Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Ramadan dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya akan menjawab tugas 1 dari mata kuliah logika. Yang dimana di sini ada 2 pertanyaan. Dimana pertanyaan pertama itu adalah term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Dan pertanyaan kedua ialah jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikiran atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy tersebut? Saya akan menjawab 2 pertanyaan ini dimulai dari pertanyaan pertama. 1. 3 jenis term dan logika. Term adalah konsep atau kata yang digunakan dalam penalaran logika. Berikut 3 jenis term beserta contohnya. Ada 1 term konkret dan term abstrak. Term konkret itu merujuk pada objek yang nyata dan dapat diindra. Contohnya meja, kucing, ataupun gunung. Term abstrak itu merujuk pada sifat, keadaan, atau konsep yang tidak berwujud, seperti contohnya keadilan, kebahagiaan, kecepatan, ataupun kesedihan. Kedua, term positif dan term negatif. Term positif itu menyatakan keberadaan suatu sifat, contohnya hidup, pintar, dan sehat. Term negatif menyatakan ketiadaan suatu sifat, contohnya mati, bodoh, dan sakit. 3. Ada term universal dan term partikular. Term universal itu berlaku untuk seluruh anggota suatu kelas, contohnya semua manusia, yang mencakup setiap individu manusia. Term partikular hanya berlaku untuk sebagian anggota suatu kelas, contohnya beberapa siswa, tidak semua siswa. 2. Logical fallacy ataupun sesat pikiran. Contoh dari logical fallacy itu adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid. Berikut contoh bentuk sesat pikiran. 1. Ada ad hominem, menyerang orangnya bukan argumennya. Contoh, kamu tidak bisa dipercaya karena pernah berbohong, jadi pendapatmu tentang lingkungan pasti salah. 2. Ada strawman, menyederhanakan atau melintir argumen lawan untuk memudahkan diserang. Contoh, kamu mendukung energi terbarukan, berarti kamu ingin menutup semua pabrik dan membuat orang kehilangan pekerjaan. Yang ketiga adalah apple to authority, argumen ad verdictam, yang menggunakan otoritas tidak relevan sebagai dasar argumen. Contoh, artis terkenal ini mengatakan produk ini sehat, jadi pasti benar. Cara kita menghindar dari logical fallacy adalah fokus pada argumen, bukan orangnya. Hindari serangan pribadi atau ad hominem. 2. Gunakan data dan fakta. Pastikan klaim didukung bukti yang valid. 3. Pahami argumen lawan secara utuh dan menyeluruh. Jangan menyimpang dari pokok pembahasannya, atau yang kita bisa sering dengar itu adalah strawman. 4. Hindari generalisasi. Tidak semua pendapat ahli berlaku di semua konteks. 5. Latih pikir kritis atau latih berpikir kritis untuk selalu evaluasi apakah argumen logis atau mengandung bias. Ya, menurut saya logical fallacy itu wajib dipahami dengan menyeluruh, karena menurut saya menyerang orang bukan argumennya itu adalah kesalahan yang fatal. Pendapat pribadi dari saya, pentingnya memahami term dalam berpikir logis adalah mengetahui jenis-jenis term membantu kita menyusun argumen yang jelas dan terstruktur. Misalnya, membedakan term dari yang universal dan partikular, mencegah kesalahan generalisasi. Politisi nyatanya, saat mendiskusikan isu sosial, seringkali orang menggunakan term universal seperti semua politisi itu korup tanpa bukti yang memadai. Padahal term partikular, beberapa politisi dalam kategori itu lebih akurat. Nah, kedua itu ada logical fallacy sebagai penghambat diskusi produktif. Kenapa? Fallacy seperti strawman atau ad hominem sering muncul di media sosial dan debat politik. Itu dapat merusak kualitas diskusi atau menyebabkan debat kusir. Contoh di Indonesia, banyak perdebatan tentang isu agama dan kebijakan publik yang terjebak pada ad hominem. Misalnya, pendapatmu salah karena kamu bukan ulama. Ini menghalangi solusi berbasis fakta.
Solusinya, literasi logika harus diajarkan sejak dini baik di sekolah maupun melalui konten edukasi publik. Karena melalui literasi yang dididik sejak dini itu dapat menambah wawasan, dapat menambah keilmuan dia dalam berdiskusi di masa yang akan datang. Cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari logical fallacy itu adalah selalu tanyakan apakah argumen ini relevan dengan topik, dan gunakan data bukan otoritas figur atau apple to authority. Untuk penggunaan term, spesifikasikan apakah yang dimaksud term abstrak, keadilan contohnya, ataupun konkret, pengadilan. Jadi kesimpulan yang bisa saya paparkan di sini adalah referensi akademik seperti buku Copy dan Walton yang menjadi landasan referensi saya memberikan dasar teori yang kuat tentang term and fallacy. Kedua, pendapat pribadi saya, pemahaman logika adalah keterampilan kritis di era informasi. Dengan melatih identifikasi term and fallacy, kita bisa berkontribusi pada diskusi yang lebih sehat dan solutif. Ya, sekian pemaparan dari tugas diskusi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.